infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya atau yang pertama adalah hardware ya. Nah, ada hardware, ada software, ada database, ada jaringan komunikasi, dan yang terakhir adalah brandware atau manajemen personal ya. Nah, hardware sekarang ya. Hardware itu adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba oleh manusia. Namanya juga hardware ya. Namanya juga hardware, perangkat keras. Jadi yang kita bisa rasakan, contohnya adalah prosesor ya. Prosesor, kalau tidak tahu prosesor, oke, kita carikan ya. Prosesor. Nah, prosesor. Nah, seperti ini prosesor ya. Nah, contohnya. Nah, kelihatan ya, prosesor. Nah, prosesor ini adalah alat utama untuk menjalankan seluruh hardware yang ada di komputer ya. Prosesor itu otaknya lah gitu ya, otak. Jadi di dalam prosesor itu ada alat, ada logika untuk memanipulasi data, katakanlah begitu ya. Ada semacam untuk pengendali hardware, bagaimana semua hardware itu bisa terintegrasi, itu ada di prosesor ya. Dan yang terakhir ada memorinya. Memori ini adalah memori yang paling kecil untuk sifatnya untuk menyimpan apa yang diproses, apa yang diproses oleh komputer. Nah, itu ya, sebentar. Nah, itu prosesor ya. Oke, prosesor itu kita tidak pernah lihat di permukaan, ada di dalam mainboard. Mainboard itu apa? Motherboard. Motherboard itu papan utama daripada komputer. Nah, dia tertancap di dalam papan utama komputer. Nah, sekarang ini prosesor, setiap alat elektronik yang di situ ada kecerdasannya itu terbenam sebuah prosesor ya. Terbenam sebuah prosesor. Contohnya di apa saja Pak prosesor itu? Contohnya di laptop, komputer, di handphone, di WiFi ya, di apa namanya perangkat WiFi seperti TP-Link dan sebagainya, ataupun di kamera cerdas dan sebagainya. Itu mesti ada prosesornya. Fungsinya untuk alat itu supaya lebih cerdas. Contohnya di WiFi, kenapa kok bisa membagi jaringan, bisa terkoneksi secara otomatis? Nah, itu karena kerja prosesor. Kalau tidak ada prosesornya, itu tidak bisa secerdas sekarang saat ini ya. Nah, itu hardware ya. Nah, hardware, prosesor, Intel atau AMD. Nah, ini merek ya, Intel atau AMD itu merek atau perusahaannya ya. Nah, sekarang itu sudah ada Intel Core i9 ya, Core i9. Nah, kalau teman-teman beli komputer atau laptop, itu pasti lihat prosesornya dulu. Prosesor juga menunjukkan nilai dari harga ya. Kalau Core i9 ya harganya di atas 10 juta, misalkan begitu ya. Core i7 itu di atas 5 juta. Core i3 di atas 3 juta. Nah, seperti itu.
Kalau kita beli laptop biasanya harga itu tergantung kecepatan daripada prosesor atau versi daripada mohon maaf, apa tadi, prosesor ya. Itu hardware ya. Jadi prosesor itu adalah alat utama untuk menjalankan komputer. Terus yang kedua memori. Nah, memori yang kita tahu itu seperti apa memori? Google lagi ya. Memori. Prosesor dibantu memori ya. Prosesor supaya bisa menjalankan tugasnya. Nah, itu dibantu memori. Nah, seperti ini memori. Nah, memori itu sifatnya untuk apa? Memori atau RAM. Nah, RAM itu ada singkatannya adalah Random Access Memory. Nah, dia ini membantu komputer untuk bisa menampilkan di layar seperti ini. Komputer ini bekerja dan kita bisa melihat di layar ini karena peran daripada memori. Memori itu sifatnya ada dua. Ada yang sifatnya dia hidup karena listrik, ya karena dinyalakan laptopnya. Maksudnya hidup itu menyimpan ya. Memori ini menyimpan dan bisa menampilkan ke layar seperti ini, itu karena komputer itu hidup. Kalau komputernya dimatikan, memori ini tidak bekerja. Nah, gitu ya. Nah, memori ini juga besarannya macam-macam. Ada 512, ada 2 giga, 4 giga. Nah, kayak yang ini kita baca RAM 2 giga. Ini 4 giga, macam-macam ya. Ada 8 giga, nah ini 8 giga. Nah, kelihatan ya, insya Allah kelihatan ya. Nah, ini 8 giga, ada 2 giga, ada 4 giga. Nah, itu memori. Itu yang sifatnya dia hanya hidup ketika komputer atau listrik itu hidup. Nah, coba kalau listriknya mati, maka nggak akan tampil di layar. Nah, itu buktinya ya. Memori, jadi dia itu membantu prosesor untuk bisa bekerja apa yang dilakukan oleh manusia itu ditampilkan di layar. Nah, itu memori seperti ini. Sifatnya bisa bongkar pasang ya, misalkan kita ganti yang tadinya 4 giga, saya kepingin 8 giga. Nah, maka kita beli 8 giga, kita tancapkan. Itu memori ya. Nah, besaran kapasitas juga bergantung pada harga. Kapasitasnya semakin tinggi, harganya semakin mahal. Nah, seperti itu. Ada memori yang sifatnya itu tetap menyimpan, ya. Ada memori yang sifatnya tetap menyimpan, memori eksternal. Contohnya begini ya, hard disk atau, nah, memori eksternal ya, hard disk ya. Hard disk itu disebut memori eksternal. Meskipun ada di dalam laptop ya, itu kategori memori eksternal. Kalau yang tadi memori internal ya. Nah, kok bisa disebut memori eksternal? Sifat dari memori eksternal, dia tetap menyimpan data, menyimpan software dan sebagainya, walaupun tidak dialiri listrik, ya, walaupun tidak hidup komputernya, gitu ya. Jadi teman-teman kalau menyimpan gambar, terus
aplikasi, terus data macam-macam. Nah, bisa tersimpan itu karena adanya memori eksternal. Ini juga hardware ya, bisa dipegang. Hardware bisa dipegang. Nah, itu namanya memori eksternal. Sifatnya tetap menyimpan, bisa dibawa kemana-mana tanpa harus setiap hari atau setiap detik teraliri listrik. Nah, gitu ya. Nah, memori eksternal sebetulnya sifatnya adalah tadi tidak bekerja, tidak membantu secara penuh dalam operasional komputer, tetapi merupakan untuk menyimpan hardware, software, dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, tanpa harus teraliri listrik setiap menghidupkannya. Tapi ketika digunakan, ya pasti secara otomatis teraliri listrik ya. Tapi datanya nggak hilang. Beda dengan memori internal tadi, beda dengan memori ini. Sifat kegunaannya berbeda dan cara penggunaannya juga berbeda. Nah, itu memori ya. Terus mainboard atau motherboard. Nah, di setiap komputer itu pasti terdapat board ya, papan utama atau disebut motherboard, papan induk gitu ya, papan induk. Nah, contohnya seperti apa? Kita googling lagi ya. Mainboard. Nah, image. Nah, rata-rata kalau kita ketik mainboard itu ada apa? Gambar komputer biasa. Tapi sebetulnya bahkan di handphone kita itu juga ada mainboard. Kalau layar kita misalkan layar handphone kita 7 inci, 8 inci, itu 90%-nya adalah mainboard. Nah, di dalam mainboard itu ada prosesor, ada memori, ada sirkuit. Sirkuit di sini adalah maksudnya aliran, baik aliran listrik maupun aliran data untuk memproses atau untuk operasional daripada komputer ataupun handphone kita. Nah, seperti ini, saya besarkan ya. Nah, ini kalau di komputer PC, nah, komputer PC itu personal komputer yang besar itu ya, kotaknya besar. Nah, seperti ini. Jadi ada slot daripada memori yang biru ini, ada slot prosesor yang putih ini. Nah, kalau yang hitam seperti ini slot AGB, biasanya untuk grafik ya. Ini PCA, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini slot untuk membantu seperti apa namanya, tambahan ya, tambahan seperti grafik, seperti sound, seperti yang lain lah ya, sound, grafik dan sebagainya. Itu kalau ada tambahan dimasukkan di slot ini. Nah, yang kotak besar ini namanya mainboard. Nah, terus ada port. Yang namanya port itu apa? Port itu adalah apa ya? Untuk menancapkan interface ke eksternal. Nah, ini ada VGA, peripheral ya, peralatan untuk keluar itu. Terus ada mouse, ada keyboard, ya, terus USB, LAN, local area network, ya, terus ada sound di sini. Nah, ini secara apa namanya defaultnya mesti ada. Nah, ini semuanya bergantung pada mainboard. Nah, di handphone kita juga begitu. Kalau handphone kita ada mikrofon, ada sound, ada apa namanya untuk portnya listrik, OTG. Nah, itu semuanya karena adanya motherboard atau mainboard gitu ya. Lalu selanjutnya adalah VGA, onboard NVIDIA atau
ATI Radeon. Nah, sebetulnya kembali ke sini, untuk VGA ada di sini. Nah, VGA. Atau yang tadi itu PCI atau AGB ini bisa untuk VGA. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman paham ya? Nah, saya cek dulu, paham ya dari sini ya. Di dalam komputer hardware-nya seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Terus hard disk, ya ini tadi hard disk ya, mana tadi? Memori eksternal tadi ya. Nah, ini hard disk. Nah, saya coba klik ini ya. Nah, saya besarkan ini ya. Nah, hard disk itu disebut memori eksternal. Nah, tetapi dia sebetulnya ada di dalam komputer karena supaya tidak dicopot dan dipasang ya, tidak bongkar pasang, ada di dalam komputer. Tapi bisa dibuat atau dilepas dan dibelikan interface-nya sendiri supaya menjadi betul-betul eksternal. Nah, jadi ini hard disk namanya, misalkan ini untuk laptop ya. Nah, bisa kita bongkar. Kalau punya laptop rusak, hard disknya diambil saja, jangan ikut dijual. Kalau saya begitu, saya jual laptop saya anggap saja sudah rusak gitu. Sudah daripada saya nyervis lebih mahal, maka saya jual hardware-nya saja, tapi harga saya ambil karena data-datanya ada di sini. Nah, supaya hard disk ini bermanfaat, belilah USB, kabel, dan konverter seperti ini. Konverter ini ya, yang hijau ini. Nah, konverter ini port tadi itu interface-nya, bagaimana supaya terhubung ke sini. Nah, hard disk, portnya berbeda dengan USB, maka butuh konverter. Nah, seperti itu ya. Nah, itu hard disk. Jadi bisa dibongkar pasang. Itu semuanya hardware. Ada floppy disk. Nah, optical drive. Nah, coba kita lihat ya. Google lagi, boleh ya. Floppy, floppy disk. Oke, ini ya. Nah, sekarang sudah nggak ada seperti ini. Zaman teman-teman sudah bisa kuliah, bisa menggunakan komputer, sudah tidak ada lagi namanya floppy drive seperti ini ya. Karena ini hanya beberapa mega, mungkin 4 mega saja fungsinya. Dan ini apa ya, biasanya umurnya nggak panjang, 1 bulan, 2 bulan sudah rusak. Gitu. Jadi sifatnya untuk menyimpan sementara. Zaman dulu kenapa kok ada ini? Karena komputer zaman dulu itu belum banyak menggunakan hard disk eksternal tadi. Jadi komputer zaman dulu itu kalau nyimpan apalagi flash drive ya, flash drive seperti yang kita miliki sekarang ini, beli di mana-mana flash drive. Zaman dulu itu belum ada, maka adanya floppy disk. Nah, saya masih kuliah masih menggunakan ini, tapi umurnya nggak panjang, 4 bulan sudah rusak, 1 semester sudah rusak. Gitu. Nah, ini zaman dulu seperti ini. Ini semuanya hardware ya. Oke, terus optical drive. Optical drive. Nah, yang ini termasuk CD ini adalah optical drive. Dia bisa menyimpan data di sini dan bisa dibaca dan bisa ditulis, tetapi apa? Tetapi dia butuh alat lagi, namanya CD-ROM ya, CD-ROM. Namanya CD-ROM. Nah, ini
untuk membaca dan menulis daripada CD atau DVD ini, DVD, mohon maaf ya, DVD. Nah, ini juga bisa rusak, mudah rusak ketika optiknya itu bergaris. Nah, biasanya naruhnya ngawur, terus ditumpuk-tumpuk, atau sudah terlalu sering diputar, itu akan bergaris, rusak. Nah, ketika sudah rusak, itu tidak bisa dibenahi. Jadi kita harus beli lagi yang baru, buat lagi, nyimpen data di sini. Nah, itu optical drive ya, optical drive. Oke, seperti itu ya. Ini juga hardware ya. Ini juga namanya hardware. Terus ada case dan power supply. Power supply itu gunanya untuk apa? Google lagi ya. Power supply unit. Nah, ini gunanya untuk listrik. Ini juga hardware. Untuk supply listrik. Nah, teman-teman kalau ada komputer tanpa adanya power supply ini bahaya, mudah meletus komputernya ya. Fungsinya apa? Listrik, aliran listrik yang dari luar, dari aslinya itu akan dikonversi di sini sesuai kebutuhan komputer yang kita gunakan, baik itu komputer PC, laptop gitu ya. Nah, itu menggunakan power supply. Kalau power supply-nya rusak, bisa dibongkar, bisa beli lagi yang sesuai, dan ditancapkan lagi. Nah, power supply ini kabelnya, nah ini yang kabel-kabel warna-warni ini yang masuk ke dalam motherboard, ke dalam komputer. Gitu. Nah, yang ini input dari listrik dari luar, dari rumah kita, dari kantor masuk ke sini, diterjemahkan atau dikonversi sesuai kebutuhannya, lalu dialirkan melalui kabel yang warna-warni seperti ini. Nah, itu hardware ya. Oke, selanjutnya monitor ya, semua pasti tahu ya monitor. Kita nggak usah ketik lagi monitor. Kalau tidak ada monitor, kita pasti tidak bisa bekerja ya. Monitor ini fungsinya untuk output, untuk keluar daripada informasi, baik itu secara grafis, baik itu teks, baik itu video, audio. Nah, itu audio itu ke mana audio itu? Audio itu ke speaker ya, mohon maaf. Nah, jadi secara grafis kayak gini, ada teks, ada gambar, ada video, itu outputnya pada monitor. Kita bisa bekerja karena ada hardware namanya monitor. Nah, yang terakhir keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse. Nah, gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan mungkin, saya buka pertanyaan dulu tentang hardware. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Halo? Nggak ada yang tanya? Mohon tidak ditinggal kemana-mana ini ya. Oke, saya lanjutkan. Ada yang tanya, iya Mas, monggo. Enggak Pak, mungkin enggak ada yang bertanya Pak. Ada teman saya satu yang mau masuk Pak, tapi katanya belum dikonfirmasi sama jenengan Pak. Iya, coba lagi, suruh masuk lagi. Nih, saya tunggu. Mungkin Oke, Pak. Nadia karena saking enaknya menjelaskan. Iya. Ya, saya tunggu. Silakan. Jadi katanya langsung sambil itu Pak, bapaknya langsung dijelasin juga Bapak. Katanya Pak, sekalian Pak. Ya. Oke, hardware ya. Nah,
Sekarang boleh saya kategorikan ya, silakan nanti dijawab. Boleh saya ketik ya, atau jawabannya silakan diketik. Jadi ada hardware yang kategori input, hardware kategori input apa saja, sebutkan. Silakan ketik di chat boleh supaya tidak berisik. Ada hardware kategori input di dalam komputer. Nah, ini penting ya. Kita tahu bahwa, oh saya tiap hari pegang mouse Pak, pegang keyboard, pegang layar atau monitor. Nah, tapi sekarang perlu kita lebih mendalami orientasinya, mana hardware-hardware yang digunakan untuk input. Nah, coba sekarang saya bertanya, boleh dijawab di chat. Oke, keyboard. Betul, keyboard. Yang lain mohon menjawab. Mouse. Flash disk. Flash disk. Bukan ya, flash disk itu bukan ya. Oke. Joystick, betul. Modem, bukan. CD boleh, DVD boleh. Tapi sebetulnya itu bukan juga. Mouse, keyboard, joystick, touchpad boleh. Touchpad ini benar ya. Betul. Touchpad. Terus apa lagi? Modem itu di luar manusia itu. Ya, artinya scanner, betul, scanner. Artinya modem itu alat ya untuk membantu koneksi internet, bukan input itu. Yang input output internetnya, bukan manusia menginputkan ke komputer. Monitor bukan monitor bukan. Mikrofon, betul, mikrofon kategori input. Trackball itu apa? CPU bukan, webcam betul, hard disk bukan. Power supply itu input listrik, bukan input data ya, input listrik ya, power supply. Ya. Oke. Barcode reader betul, ya. Like pen, oke boleh. Oke, sementara cukup ya. Oke, saya jelaskan. Betul tadi, jadi kategori input itu seperti keyboard ya. Input itu artinya dari manusia itu masuk ke komputer, ke prosesor ya. Itu kategori input. Nah, jadi keyboard, terus mouse ya. Mouse, terus webcam ya. Webcam, kamera. Nah, ini input. Dia menangkap dari luar komputer masuk ke dalam komputer. Dan input yang di sini maksudnya adalah untuk data ya, bukan untuk listrik. Nah, terus ini ya, mikrofon. Nah, ini input ya. Oke. Terus barcode tadi, barcode
Kalau kita di Indomaret, di Alfamart, wah ini nggak boleh nyebut merek sebetulnya ya. Ke mall katakanlah, kita beli terus barangnya di barcode, crack. Nah itu input namanya. Scanner untuk nyekan dokumen, nah itu input ya. Itu hardware kategori input ya. Nah sekarang kategori output. Nah, ayo, kategori output apa saja? Silakan ditulis. Sound system ya. Jadi teman-teman mendengar suara itu karena output sound system. Apalagi tadi sudah ada yang di atas tadi ya. Printer, nah data yang di komputer supaya jadi ditulis di kertas namanya printer, cetak. Nah itu output ya. Handphone bukan ya. Handphone itu masih satu paket ya. Speaker atau sound proyektor boleh, headset boleh, betul headset betul. Monitor betul, apalagi oke supaya cepat cutting plotter Pak. Nah, itu yang kayak gimana nih? Flash panel boleh, flash panel boleh. Oke, apalagi? Nah, itu kategori output ya. Termasuk ada lampu indikator ya. Kalau misalkan di saya ini webcamnya itu nyala lampunya. Terus komputer saya nyala indikator lampu hard disk, lampu listrik, lampu wifi, lampu power. Nah, itu juga kategori output. Jadi output itu memberikan informasi kepada kita manusia yang di luar sistem komputernya, itu ya output ya. Printer, monitor, proyektor, LCD, flash panel, terus lampu indikator ya di handphone kita kalau misalkan ada bunyi WA masuk dan sebagainya dia nyala. Nah, itu semuanya kategori output ya. Oke, kategori proses sekarang apa saja? Hardware kategori proses. Hardware kategori proses. Ayo ditulis cepetan. RAM tadi ya, terus CPU, ROM boleh. Mother memori ya, DVD boleh. Oke, boleh. LAN card, power supply. Oke. Hard disk VGA card. Nah, ya. Oke. CMOS tadi ya ada CMOS ya. CPU, CPU ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ya memori. Terus apa lagi? Power supply lagi, VGA card, prosesor. Oke, betul ya. VGA, prosesor, memori, terutama memori yang ada di dalam ya, memori internal tadi ya, kategori memori internal itu memproses ya. VGA juga itu memproses grafis kita. Jadi sebelum diterjemahkan di prosesor itu diterjemahkan dulu di VGA gitu ya. Nah, kalau sebetulnya optical drive ya itu optical drive sama hard disk eksternal atau flash disk
itu sifatnya adalah menyimpan ya, menyimpan di eksternalnya ya. Menyimpan data kita ini supaya tersimpan, nah maka butuh alat atau hardware penyimpanan tadi. Ada memori eksternal berupa flash disk, hard disk, floppy disk, ataupun DVD tadi. Nah, itu ya. Oke, itu sudah semuanya tentang hardware ya. Tentang hardware. Oke. Saya kembali lagi ke sini ya. Nah, ini sejarah perkembangan hardware. Ini banyak sekali ini. Perlu diulas apa enggak ya? Mungkin singkat-singkat saja ya. Karena sangat banyak, ini nanti enggak habis-habis ini nanti ya. Nah, ini ada, sudah saya jelaskan sebetulnya. Oke, sedikit aja sejarahnya. Dibedakan dalam dua periode perkembangan, periode sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940 ya. Sebelum tahun 1940 dikatakan sebagai evolusi komputer dengan teknologi mekanik. Nah, komputer generasi pertama disebut dengan ENIAC. ENIAC singkatannya dari Electronic Numerical Integrator dan N-Kalkulator. Itu komputer pertama ya, ENIAC. Nah, langsung saja supaya cepat ini bisa dibaca sendiri ya. Saya kasih contoh ENIAC. Nah, komputer pertama itu seperti ini. Fungsinya dulu itu bahkan programmernya itu cewek ya sebetulnya. Nah, programmer atau yang lebih dominan untuk bisa mengoperasikan dan membuat program itu adalah cewek zaman dulu. Zaman dulu ya, karena apa namanya waktu itu ya mungkin yang telaten itu cewek gitu ya. Nah, jadi seperti itu. ENIAC. Komputernya sebesar ruangan. Komputernya sebesar ruangan. Ceritanya adalah ada seorang pengusaha yang tiap hari itu harus menghitung dagangannya gitu ya, untung, rugi, laba dan tidaknya perusahaan tersebut gitu ya. Nah, dibutuhkan kalkulator. Nah, supaya kalkulator itu tidak dipikir manual, maka kalkulatornya dibuat sebesar ini. Nah, namanya ENIAC ya. Jadi elektronik numerical apa tadi? Ya, kalkulator lah gitu ya. Nah, itu sebesar ini dulu. Nah, berat banget ini ya, kayak zaman old saja. Nah, sebesar ini komputer zaman dulu awal-awal ya, tahun 1940-an. Nah, ini sama kayak manusia ya, manusia zaman Nabi Adam itu tinggi betul, zaman sekarang kecil-kecil ya, 1,5 meter, 1,7 ya, 2 meter itu sudah ketinggian kalau orang Indonesia itu ya. Nah, itu ENIAC ya. Jadi bla 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 bla, saya singkat saja ya. Terus komputer generasi kedua itu tahun 1959-1964. Ditandai dengan ciri sebagai berikut, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor atau diode untuk menggantikan tabung vakum yang besar-besar tadi. Sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Nah, itu bahasa tingkat tinggi itu bahasa pemrograman ya. Kalau sekarang itu ada PHP, ada Java, ada HTML, ada macam-macam. Nah, ada Android Studio dan sebagainya. Nah, zaman dulu cuman ini, dan itu cewek-cewek tadi yang rata-rata cewek yang bisa menerapkan ini. Zaman dulu sejarahnya ya. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage
kita belum tahu seperti apa itu ya. Menggunakan simpan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Nah, kayak floppy disk tadi ya, besar-besar zaman dulu. Kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Zaman itu tahun 1959 sudah bisa real time memprosesnya. Jadi sekarang input diproses, keluar hasilnya seperti sekarang ini. Jadi tidak menunggu. Nah, ukuran fisiknya sudah lebih kecil dari yang pertama. Proses operasinya lebih cepat. Nah, bisa melakukan jutaan operasi per detik. Nah, kebutuhan akan daya listrik lebih kecil. Nah, itu komputer generasi kedua. Orientasi program tidak lagi tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga sudah ke aplikasi teknik, seperti contohnya untuk membuat rudal. Nah, itu aplikasi teknik ya. Aplikasi bisnis itu apa ya? Tadi perusahaan tadi untuk menghitung apa namanya di industri itu biasanya menghitung keluar masuknya barang atau produksi. Nah, tapi kalau di komputer generasi kedua ini sudah digunakan untuk aplikasi teknik, contohnya untuk perang dunia. Nah, membuat bom supaya kalau di rudal itu supaya kalau ditembakkan itu tepat sasaran. Nah, itu sudah dibuat daripada komputer, fungsi daripada komputer untuk itu. Nah, selanjutnya komputer generasi ketiga menggunakan teknologi integrated circuit atau IC hingga generasi sekarang. Nah, makanya teman-teman kalau ada komputer tiba-tiba Pak, komputer saya atau laptop saya itu mati mendadak Pak, itu kira-kira apanya? Nah, silahkan dibawa ke tukang servis, nanti akan diganti IC-nya, integrated circuit-nya. Nah, seperti itu. Jadi, biasanya itu tinggal diganti, artinya ya tentu disesuaikan tipenya gitu ya, laptopnya IC-nya sekian, nanti harganya sekian, ya itu nanti hidup lagi, seringkali seperti itu. Jadi sudah saya colokin listrik Pak, saya nyalakan itu nggak bisa. Nah itu IC-nya, bukan baterainya, ya IC daripada komputer. Kalau masih IC itu masih bisa dibenahi. Tapi kalau sudah mainboard rusak total, sudah nggak bisa dibenahi. Motherboard-nya kalau sudah rusak total, terbakar dan sebagainya, itu sudah tidak bisa dibenahi. Tapi kalau IC-nya saja, itu masih bisa dibenahi. Nah, itu ya. Karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatan hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Peningkatan dari sisi software-nya akan lebih bagus. Zaman saya itu software-nya masih hitam putih ya. Software-nya itu masih warnanya itu aplikasinya warnanya dominan, hijau ya hijau semua gitu ya. Hitam hijau, hitam putih gitu-gitu. Nah, sekarang ini betul-betul berbasis grafik, ada hitam, ada hijau, ada biru, ada macam-macam. Nah, zaman sekarang ya. Kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter sebelum hanya puluhan ribu. Ya, sebelumnya itu puluhan ribu. Nah, kayak tadi ya, kayak floppy disk itu sangat terbatas. Ya. Itu 1 mega kalau nggak salah, 1, berapa mega gitu sudah habis. Nah, dulu belinya 3 ribuan, 5 ribuan, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang itu giga ya. Penggunaan media penyimpan luar disk magnetik yang sifat pengaksesan datanya secara acak dengan kapasitas jutaan karakter. Nah, sudah lebih bagus lagi. Penggunaan listrik yang lebih hemat, kemampuan untuk melakukan multiprocessing dan multitasking. Nah, sekarang saya tanya, apa itu multiprocessing, apa itu multitasking? Silakan dijawab. Dijawab di mana Ya Pak? di sini Dijawab boleh di chat ditulis. atau dijawab Nah, di video? multitasking itu
sepengetahuan sampean itu apa? Multiprocessing itu seperti apa? Multitasking adalah keterampilan dalam mengerjakan beberapa aktivitas atau pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Betul ya. Jadi kayak sekarang ini teman-teman lihat di layar saya ada Google Meet, ada saya buka lagi browser apa tadi? Browser buka website yang lain ya. Ada Google Drive, ada email dan sebagainya. Saya juga buka Microsoft Word seperti ini. Nah, ini namanya multitasking. Kalau layar saya bagi menjadi 4 aplikasi atau 2 aplikasi, itu disebut multitasking. Nah, multiprocessing, kemampuan proses komputer yang dilakukan secara serentak. Nah, misalkan ketika seperti ini, saya membuka video call ya, katakanlah ya, video call seperti ini, dan juga yang lain saya suruh kerja untuk memproses sesuatu ya, nah, misalkan di Excel atau di apa gitu ya. Nah, itu namanya multiprocessing. Nah, ini tergantung pada kemampuan prosesor tadi ya, dan kemampuan memori. Semakin besar memori yang ada di laptop Anda dan prosesor yang ada di laptop Anda, maka semakin nyaman kita dalam bekerja. Contohnya seperti ini, kita buka grafis, kita buka video, kita buka aplikasi yang lain, itu nyaman, tidak ada apa bahasanya kalau biasanya teman-teman ngomong Android saya ngelek, nah gitu. Itu karena prosesornya nggak kuat. Nah, seperti itu ya. Ah, ini ngelak ya, ngelek ya, ngelak, nge-lag. Itu nggak kuat. Kenapa kok HP saya nggak kuat? Nah, terlalu banyak yang dibuka sehingga memori dan prosesornya itu nggak kuat. Nah, gitu ya. Nah, itu multitasking dan multiprosesor. Nah, gitu ya. Nah, maka perlu saya sampaikan nanti kalau teman-teman itu bekerja di rumah sakit, ya jangan buka, mohon maaf, jangan buka di komputer admin itu terus ada hiburan YouTube, ada sistem informasi untuk kesehatannya, jangan. Nanti akan terganggu, ya. Pekerjaannya akan terganggu karena komputernya dibebani dengan berbagai macam. Nah, kecuali kalau belajar seperti ini ya. Oke, mungkin perlu saya sampaikan sedikit. Kemarin ada berita ya di Jerman ini, mohon maaf. Di Jerman itu ada berita di rumah sakit. Ini orang meninggal gara-gara komputer di sana itu, di rumah sakit itu disusupi virus, bukan orangnya yang disusupi virus, tapi komputernya disusupi virus. Virus itu virus ganas, sehingga komputer seluruh rumah sakit itu mati. Nah, kenapa kok bisa meninggal, Pak, pasiennya? Karena komputernya mati, seluruh dokter dan perawatnya itu nggak bisa memahami keluhan dari penyakitnya si pasien. Ini pasien ini sedang sakit apa, terus data pasiennya hilang dan sebagainya. Akhirnya tidak tertangani, akhirnya meninggal. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibahasakan oleh berita itu, pasien pertama meninggal karena komputer rumah sakit kena virus. Nah, bukan orangnya yang kena virus gitu ya. Nah, itu bahayanya. Maka nanti
etika sebagai seorang perawat katakanlah di rumah sakit, mohon tidak menggunakan komputer sembarangan ya. Nah, itu bahayanya kalau komputer tersebut ternyata ada data pasien. Nah, itu khawatirnya kalau komputernya rusak, tidak bisa melihat data pasien ini sakit apa, namanya siapa, umurnya berapa. Nah, dikhawatirkan seperti itu ya. Oke, masih banyak yang jawab multiprocessing, multi lebih dari satu proses ya, merupakan kemampuan komputer dalam mengolah memproses sistem yang dilakukan. Oke. Multitasking, multi itu lebih dari satu, task itu tugas ya. Ya, betul semuanya ya. Oke, saya lanjutkan ya supaya cepat, masih banyak. Ada komputer generasi keempat ya. Nah, komputer generasi keempat adalah lanjutan dari generasi ketiga. Bedanya komputer generasi keempat menggunakan IC yang lebih kompleks dan terintegrasi. Large scale integration ya. Tahun 1971 Intel memperkenalkan mikrokomputer 4 bit yang menggunakan chip prosesor dengan nama 404 yang berisi 230 transistor dan berjalan pada 108 kHz dan dapat mengeksekusi 60.000 operasi per detik. Ini tahun 1970, tahun 1980-an. Nah, ini berarti tahun 1984 itu ada namanya Windows lahir ya. Jadi saya lahir itu Windows itu juga dibuat oleh siapa? Oleh Bill Gates. Nah, Windows yang kita gunakan saat ini itu lahirnya 1984 sama dengan kelahiran saya itu ya. Nah, tahun segitu karena komputer sudah mulai canggih, prosesornya itu belum ada namanya Intel itu membuat prosesor Core i3, Core Duo, Core i9 belum ada. Prosesor Intel zaman dulu itu bunyinya prosesor 8080 gitu ya. Nah, kalau IBM 370, kalau Apple 1, Apple 2. Nah, itu Apple sekarang jadi iOS, iPhone, iMac dan sebagainya. Itu dulu Apple 1, Apple 2 gitu ya. Berevolusi terus. Nah, komputer generasi kelima tahun 1980 ke atas. Nah, akhir tahun 1980 IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal namanya PC secara massal, dijual secara massal. Jadi kita atau saya dulu zaman masih kuliah itu masih ada komputer IBM. Rumitnya minta ampun komputer IBM itu. Buka saja itu kesulitan, buka komputernya itu kesulitan. Belum lagi dalamnya. Nah, itu komputer personal secara massal ya. Tanggal 12 Agustus 81 menjadi sebuah standar komputer PC yang dinamakan IBM PC. Nah, prosesornya menggunakan 8088 atau 8086 yang merupakan standar komputer saat itu dengan menggunakan basis prosesor 18 bit per satuan waktu. Nah, oke, insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas seperti apa itu bit ya, 18 bit dan sebagainya, binary digit gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, kita teruskan aja. Ini masih banyak ini. Yang penting-penting saja ya. Nah, selanjutnya tahun 1993 Intel memperkenalkan keluarga prosesor 8586 yang disebut dengan Pentium pertama. Nah, itu. Nah, Pentium 1 itu 93, berarti saya masih kelas 3 SD. Dengan jumlah transistor 3,1 juta untuk melakukan million interaction per second ya. Kemudian generasi berikutnya ada Pentium 2, Pentium 3 dan Pentium 4. Nah, saya masuk ke sini itu masih mengenal Pentium 2, Pentium 3. Pentium 1 belum mengenal ya. Nah, Pentium 4 itu baru ada ya, tahun 2000-an ya.
Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4. Nah, merupakan prosesor terakhir dari keluarga Intel dengan arsitektur 32 bit. Nah, sekarang itu sudah 64 bit, Core i2, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 ya, Intel. Nah, mana tadi? Ini Core i5, Core i9, ada Core i7, mana Core i7 ya. Core i7 ada, Core i7, Core Duo, Core 2 Duo. Nah, itu generasi prosesor dengan kemampuan 464 bit ya, mana tadi? Nah, ini. Jadi tahun 2000 sampai sekarang sudah berkembang seperti itu. Nah, itu perkembangan. Nah, sekarang ada namanya komputer generasi masa depan. Nah, bisa diprediksi, bisa karena sudah ada rencana begitu ya. Kalau kita masih megang, saya sendiri ini yang saya pegang ini komputer dengan prosesor Core i7, belum Core i9. Nah, masa depan itu namanya biochip yang terbuat dari bahan protein sintesis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan, bayangkan. Sudah pernah lihat video-video tentang robot yang canggih-canggih ya, robot bisa menari, robot bisa menyuguhkan masakan di restoran, robot bisa memadamkan api, robot macam-macam ya. Nah, itu komputer generasi masa depan. Nah, sedangkan teknologi yang sedang dalam teknologi penelitian saat ini adalah namanya mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Nah, seperti itu. Ini semua masih hardware ya, belum ngomong software ya. Belum ngomong software. Nah, ini tadi perangkat keras utama sudah ya. Sudah saya tunjukkan tadi Pentium 1, 4, Celeron, Core Duo, Quad Core, Athlon. Ini berbagai merek. Oh, mohon maaf, yang ini AMD, keluarga AMD, yang ini keluarga Intel ya. Nah, jadi yang keluarga Intel itu ini ya, Intel Core i9, Core 2 Duo dan sebagainya. Kalau AMD, nah, prosesor AMD. Nah, prosesor AMD seperti ini. Turion, Athlon, ya, dan sebagainya, itu prosesor AMD. Bedanya apa, Pak? Bedanya beda perusahaan, ya. Intel perusahaan Intel, AMD perusahaan AMD. Mereka membuat prosesor dengan skema yang berbeda, karena produknya berbeda. Kalau teman-teman ingin berbasis grafis, misalkan seorang gamer gitu ya, seorang gamer, maka silakan beli prosesor yang AMD. Kalau untuk bekerja, kita cukup dengan Intel gitu ya. Oke, sampai di sini dulu membahas hardware. Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Kalau sudah mulai jenuh, boleh ditutup dulu. Ini masih ngomong hardware ya. Kita sudah ngomong memori, prosesor, keyboard, mouse, VGA, dan sebagainya. Input, proses, output. Nah, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada pertanyaan? Halo? Halo?
Tidak ya. Dilanjut apa? Dilanjut apa sampai di sini? Tidak, Pak. Nah, kalau dilanjut, kita membahas software. Oke, waktunya habis. Siap. Kita sampai di hardware saja ya. Siap. Terima kasih atas informasinya. Pertemuan berikutnya membahas software ya. Bahas software. Baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Oh ya, saya tadi meminta Bu Dekan untuk mewajibkan teman-teman ikut seminar teknologi kesehatan ya melalui Zoom ya yang diadakan di ITS ya. Kita hari Jumat pukul 14 ada seminar teknologi kesehatan. Saya wajibkan nanti teman-teman resume sebagai tugas mata kuliah TIK ya. Nah, itu dari saya tugasnya, dan saya juga ikut sehingga nanti bisa saya absen gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.